Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan memasuki lagi di mata kuliah yaitu pendidikan agama, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema yaitu tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi. Bersama saya Dinda Fiza Ofira dengan NIM 223143634 dari kelas 2Q dengan Bapak dosen yaitu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Nah, bagaimana sih tantangan Islam menghadapi masa modernisasi ini yang kita ketahui di mana masa ini telah mengalami perubahan, yaitu mengalami perubahan yang tentunya akan semakin maju. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita untuk membahas tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi. Tentunya Islam terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, tantangan-tantangan ini merupakan bagian dari proses evolusi agama dalam konteks modern. Masyarakat Islam harus menghadapi modernisasi dengan berpikir secara terbuka, namun tetap untuk menjaga diri agar tetap berada dalam koridor yaitu antara halal dan juga haram, baik buruk, bermanfaat ataupun tidak. Nah, kita bisa lebih mudah membawa diri kita di tengah lingkungan yang bersifat lebih dinamis ya, untuk kita bagaimana perkembangan agama selama masa modernisasi ini. Lalu tantangan apa yang dihadapi di zaman era modernisasi ini dalam perkembangan Islam? Nah, tentunya yang pertama itu kita akan melihat dahulu ternyata adanya kekurangan sadar ataupun kurang sadarnya masyarakat dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang menjadi masalah yang tidak akan selesai. Nah, hal itu dapat dilihat dari banyaknya umat Islam di Indonesia yang apatis terhadap kegiatan ibadah. Nah, modernisasi ini dalam Islam menghadapi berbagai tantangan, yaitu antara lain yang pertama adanya ketegangan antara tradisi dan juga modernitas. Kedua, interpretasi agama. Yang ketiga itu peran ulama yang sangat diperlukan pada saat ini. Yang keempat itu pengaruh globalisasi. Yang kelima itu ada pendidikan dan juga sains. Yang ketujuh itu tentang radikalisme dan juga ekstremisme yang dimana itu sangat mengganggu dan dapat merusak. Nah, yang ketujuh itu ekonomi dan politik. Dan yang kedelapan itu adanya hak-hak perempuan. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan dialog yang terbuka dan konstruktif antara berbagai elemen dalam masyarakat muslim, serta pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dalam konteks zaman yang sudah modern ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana konsep modernisasi Islam. Tentunya konsep ini berpengaruh, yaitu pengaruh modernisasi dunia Islam menghasilkan kebangkitan budaya. Nah, drama-drama yang menjadi lebih umum, begitu pula surat kabar yang kita ketahui tentunya karya-karya terkenal Eropa yang dianalisis dan diterjemahkan. Reformasi hukum telah diupayakan, yaitu contohnya di Mesir, Tunisia, Kekaisaran Ottoman, dan juga Iran. Serta dalam beberapa kasus reformasi ini sudah diadopsi. Konsep modernisasi ini telah melibatkan adaptasi dan pembaruan ajaran dan dalam praktik Islam juga agar terjadi sesuai dengan konteks zaman modern. Nah, tanpa mengabaikan nilai-nilai prinsip dasar agama. Nah, berikut ini ada beberapa aspek penting dalam konsep, yaitu pertama, adanya ijtihad, yaitu penafsiran kembali. Salah satu cara untuk mencapai modernisasi dalam Islam adalah melalui ijtihad ini, yaitu usaha intelektual untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam sesuai dengan konteks kontemporer. Yang kedua, tentunya ada pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Modernisasi ini menekankan pentingnya pendidikan dan juga kemajuan Islam dalam pengetahuan. Islam historis mendukung pencarian ilmu, dan modernisasi harus mengajarkan umat Islam untuk selalu mengejar pengetahuan berbagai di bidang, termasuk sains dan juga teknologi yang gunanya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, adanya keadilan sosial dan juga ekonomi. Nah, ini sangat berpengaruh dalam modernisasi Islam, yaitu mencakup penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dan juga ekonomi dalam sistem yang ada. Yang keempat itu toleransi dan pluralisme. Islam ini merupakan salah satu perkembangan modernisasi yang menekankan pentingnya toleransi dan pluralisme dalam berbagai masyarakat yang semakin beragam.
Dan yang kelima itu ada pemanfaatan teknologi yang gunanya untuk mengadopsi teknologi modern yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi dalam berbagai kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, administrasi, dan lain sebagainya yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya ini adanya pengaruh sistem modernisasi atau pengaruh Islam modernisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya salah satu pengaruh terbesar dari kebudayaan Islam adalah dalam bidang moral dan juga etika. Ajaran Islam ini mengajarkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kerja keras, keadilan, dan juga kasih sayang yang dapat membentuk karakter seseorang dan juga masyarakat menjadi lebih baik. Nah, dengan modernisasi tidak hanya memberikan efek positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga memberikan efek negatif yang menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kesenjangan sosial, ekonomi, pencemaran, dan juga kriminalitas yang merusak beberapa individu yang dapat menyebabkan kenakalan remaja. Contohnya yaitu adapun beberapa masalah yang timbul, yaitu salah satunya yang pertama itu sikap yang cenderung total terhadap peradaban barat. Kemudian yang kedua itu dapat menyalahi aturan agama tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Yang ketiga itu hilangnya identitas atau jati diri umat Islam, misalnya dengan meniru budaya barat yang menampakkan segala tubuh ataupun aurat bagi perempuan. Kemudian itu adanya penurunan moral atau akhlak umat Islam terutama bagi anak muda masa kini. Lalu munculnya pemikiran baru yang liberal dan juga menyimpang. Inilah yang dapat merusak moral-moral dan juga etika anak zaman sekarang. Dan yang terakhir itu adanya perbedaan paham dalam agama yang dapat menimbulkan keretakan ukhuwah Islamiyah dalam umat muslim. Kemudian modernisasi ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana modernisasi ini beragam, artinya prinsip tindakan yang membantu individu dalam masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih berkembang dan juga seimbang. Nah, nilai-nilai yang mencerminkan semangat dalam hidup ini untuk saling menghormati dan menciptakan lingkungan yang adil dan juga merata untuk semuanya. Nah, dalam hal ini kita dapat mempraktikkan nilai-nilai prinsip Pancasila yang menganut tentang keadilan dan juga moral. Yang pertama itu adanya hormat dan saling menghormati antara pemeluk agama dan juga bekerja sama sesuai dengan kepercayaan tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, saling menghormati sesuai dengan kebebasan menjalankan ibadah agama yang dimana tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan lain. Yang keempat itu masyarakat yang tinggal dan berada di sekitar daerah tempat beribadah itu tentunya harus menjaga kebersihan sehingga dapat mengendalikan suara dan tidak mengganggu aktivitas ibadah yang sedang berlangsung di sana. Maka kehidupan akan lebih tertib dan terjalan dengan kondusif sehingga adanya keamanan dan kenyamanan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana tantangan Islam dalam masa modernisasi ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa modernisasi Islam ini adalah sebuah gerakan ataupun aliran dan paham yang ingin merekonstruksi dan juga mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan umat Islamnya di zaman modern ini. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah menjadi masalah yang tidak kunjung tuntas, yang dimana hal itu dapat dilihat dari banyaknya umat Islam di Indonesia yang sangat kurangnya kepribadian ataupun apatis dalam kegiatan agama ibadah ini. Nah, untuk menghindari dampak negatif tersebut dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai nasionalisme dan semangat gotong royong sejak usia dini, yang dimana gotong royong ini merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu. Nah, dengan berbagai implementasi ini, modernisasi Islam ini membantu umat Islam tetap relevan dan berkontribusi positif dalam masyarakat modern tanpa mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar agama mereka sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan dan juga beberapa pembahasan yang kita bahas tentang Islam menghadapi tantangan di era modernisasi ini.
Semoga apa yang telah kita bahas dan kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat kita terapkan dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun untuk diri kita sendiri. Sekian saja presentasi dan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.